Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umuran muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Wa sujudus sahwi wa in kathura sahwu sajdatan, dan sujud sahwi walaupun banyaklah lupanya itu tetap 2 kali sujud. Ke sujud di salat sama hukumnya dengan sujud salat dalam hal wajibatihi, kewajibannya, maksudnya rukun-rukunnya, wajib-wajib sujud, yaitu 1. Niat hanya semata-mata untuk sujud. 2. Meletakkan 7 anggota termasuk dahi, tangan, lutut dan 2 kaki. Kemudian menghadap ke arah kiblat, mengangkat bagian belakang lebih tinggi daripada bagian kepala, seperti yang dibahas kemarin dalam rukun solat sujud. Wa mandubatihi, juga dalam hal sunnah-sunnahnya, yaitu merapatkan jari jemari, kemudian memposisikan 2 tangan sejajar dan 2 telinga untuk sujud, kemudian melapangkan atau merenggangkan perut dengan paha, kemudian siku dan 2 lambung. Wa haka ba'duhum, dan menceritakan oleh sebagian mereka fuqaha, annahu, sesungguhnya, yustahabbu ayyakula fihima, disunahkan bahwa membaca ya seseorang pada keduanya 2 sujud, subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu, maha suci zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Maha suci zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Wa huwa laikum bil haq, dan dianya bacaan yang sesuai dengan kondisi, yang sesuai dengan keadaan. Yang namanya sujud karena lupa, maka kita puji Allah, zat yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Wa qauluhu fil muharrari, kemudian kata-kata musannaf di dalam kitab Muharrar, bainahuma jalsah, antara keduanya 2 sujud ada duduk. Kata-kata musannaf yaitu Imam Rafi'i, kata-kata Imam Rafi'i di dalam kitab Muharrar, apa kata beliau? Bainahuma jalsatun, antara keduanya 2 sujud ada duduknya, ada sekali duduk. Ta itu disebut dengan tamarrah, jalsah, dorbah. Nazartu nazratan, aku memandang sekali pandang. Antara keduanya ada sekali duduk. Memasukkan akannya oleh musannaf dalam tasbih, memasukkan akannya pembahasan atau pernyataan Imam Muharrar oleh Imam Nawawi di dalam tasbih. Tasbih yang mana? Mana tasbih? Kasujudis salat. Nam sajdatani kasujudis salat. Sujud sahwi itu 2 kali sujud seperti sujud salat. Dengan menyebut kata-kata seperti sujud salat, maka sudah masuklah di dalamnya duduk antara 2 sujud. Imam Muharrar dengan kata kalimat terus terang bainahuma jalsa,
Imam Nawawi menggunakan kalimat tasbih, yaitu penyerupaan sujud sahwi dengan sujud salat. Maknanya sebagaimana dua sujud salat ada duduk di antara keduanya, begitu juga dengan sujud sahwi. Wal jadidu anna mahallahu as-sujudi baina tasyahudihi wa salamih. Menurut pendapat jadid, yaitu pendapat Imam Syafi'i ketika berada di Mesir, itu sesungguhnya tempatnya sujud sahwi, tempatnya artinya sujud sahwi itu antara tasyahudnya seseorang dan salamnya seseorang. Tasyahudnya seseorang dan salamnya seseorang artinya tasyahudihi al-mukhtumi bis-salati ala nabi wa alih. Tasyahudnya seseorang yang sudah ditutup dengan selawat kepada Nabi dan kepada keluarganya Nabi, sebagaimana mengatakan ia imam akannya pendapat di dalam kitab Kifayah. Baca tahiyat sampai selesai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah akhir daripada tahiyat. Awalnya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat ini disebut tahiyat boleh karena awalnya at-tahiyat, disebut tasyahud juga boleh karena ada dua syahadat di sana. Tapi ketika disebut tasyahud atau ketika disebut tahiyat, maka secara maklum kita katakan sudah ditutup dengan salam dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai innaka hamidum majid. Itu maksimalnya. Nah, setelah selesai itu semua, kecuali kalau kita ingin baca doa Allahumma ighfirli ma qaddamtu, itu di antara doa maksurat dalam tasyahud seperti yang diriwayatkan kemarin dalam Sunan Abi Daud. Setelah selesai semuanya, tinggal satu-satunya rukun hanya salam. Di saat itulah melakukan sujud sahwi berdasarkan pendapat jadid. Wa fil qadimi, dan menurut pendapat qadim, insaha binaqsin sajada qabla salami au biziyadatin fa ba'dahu. Jika lupa ia seseorang dengan mengurangi, apa contohnya? Jika lupa ia seseorang dengan cara mengurangi, lupa kunut, lupa tasyahud awal, sajada qabla salam, niscaya dia sujud sebelum salam. Au bi ziyadatin, atau lupa dengan menambah. Ini rakaatnya 3-4 nya anggap 3, maka kita akan tambah. Seperti kejadian kemarin, dia lupa Al-Fatihah tapi enggak tahu rakaat yang mana, maka dia akan tambah 1 rakaat. Kalau kejadiannya adalah penambahan, maka sujud sahwinya ba'dahu, setelahnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru sujud. Allahu Akbar. Ini mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, hadis-hadisnya lengkap. Sujud setelah salam sahih, sujud sebelum salam juga sahih. Tapi pendapat jadid memilih sebelum salam karena banyak riwayatnya. Kemudian pendapat qadim mengatakan tafsir, kalau sekiranya pelanggaran dalam salat itu adalah tarkil ma'mur, meninggalkan yang diperintahkan, maka sujudnya sebelum salam. Tapi kalau pelanggarannya adalah ziyadah rukun, maka sujudnya setelah salam. Wa fi qadimin akhar, di dalam pendapat qadim yang lainnya lagi,
Di dalam pendapat qadim yang lain, artinya masih ketika Imam Syafi'i berada di Irak. Di situ Imam Syafi'i berpendapat dua ternyata. Apa kata Imam Syafi'i? Ya takhayyaru, memilih ia seseorang, insya'a qablahu wa insya'a ba'dahu. Jika dia mau boleh sebelum salam, jika dia mau boleh juga setelah salam. Kenapa boleh pilih? Li thubuti fi'lil amrain, karena tetap praktek dua perkara tersebut, karena tetap artinya sabit subut praktek dua perkara tersebut, sujud sahwi sebelum salam, sujud sahwi setelah salam, darinya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsainil awwalaini fil bab, pada dua hadis dua awal bab, pada dua hadis yang kedua-duanya sebutkan di awal pada bab ini. Titik. Wastanadal qadimul awal, bersandar qadim pertama. Mana qadim pertama, Ihsan? Apa pendapatnya? Jika lupanya seseorang dengan mengurangi, maka dia sujud sebelum salam. Jika dia lupa dengan menambah rakaat, maka sujudnya setelah salam. Nah, qadim yang pertama tersebut istanada, bersandar kepada an-sahwa fil awali bin naqas wa fis sani biziyadah. Sesungguhnya lupa pada hadis pertama itu kan kekurangan. Nah, lihat hadis pertama. Mana hadis pertama dalam bab ini? Mana di awal bab. Wala tujbaru sairul sunan, di awal bab sekali, tak terlalu di awal. 3, 9, baris yang ke-11 dari awal judul. Kalau kitab kita hampir sama. Halaman berapa, Bu? 187. Nah, di sana dikatakan fa innahu, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qoma, berdiri ya Nabi, min raka'ataini, dari dua rukuk, dari dua rakaat dari salat zuhur, dan tidak duduk ya Nabi, kemudian sujud ya Nabi di akhir salat sebelum salam. Kapan sujudnya? Sebelum salam. Berapa kali sujudnya? Sajdatain, 2 kali sujud. Apa pelanggarannya? Lupa tasahud awal. Nah, sementara hadis yang kedua, yaitu beberapa baris setelahnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, baris ke-7 dari hadis tadi, dalil sujud sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur 5 rakaat, dan Nabi sujud sahwi ba'das salam. Nah, Nabi sujud sahwi setelah salam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, berdasarkan hadis inilah fatwa pendapat qadim yang mengatakan kalau lupa, kalau pelanggarannya adalah, kalau kelupaannya adalah mengurangi, maka sujudnya sebelum salam. Tapi kalau pelanggarannya adalah menambahi, maka sujudnya setelah salam. Nah, ini dasar hukumnya. Jika Imam Syafi'i ngomong, sebetulnya nggak perlu tanya hukumnya. Maaf, nggak perlu tanya dalilnya. Khair. Wastanadal qadimul awal, berstandar qadim pertama kepada sesungguhnya sahwi pada awal hadis, yaitu hadis pertama dengan naqas,
sementara pada hadis kedua itu ziyadah karena Nabi solat 5 rakaat. Nah, lalu ketika Imam Syafi'i telah mengetahui hadis ini waktu di Irak, lalu pergi ke Mesir, bertambah lagi pengetahuannya, bertambah lagi ibadahnya, bertambah lagi kedekatnya kepada Allah, sehingga berubah ijtihadnya. Maka pendapat jadid itu lebih kuat dari pendapat qadim. Kalau kita kadang-kala pendapat qadim lebih kuat pada pendapat jadid. Kenapa qadim lebih kuat? Karena dulu dia taat kepada Allah, namun akhir-akhir ini dia dah mundur ketaatannya. Jadi nggak bisa jadi standar. Nah, dulu dia hafal, sekarang nggak hafal lagi. Jadi semakin ke belakang tuh jadi malah jadi dhaif pendapatnya. Nah, kalau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, jadi bertambahnya hari, bertambahnya waktu, bertambahnya usia, itu semakin matang keilmuannya, sehingga Imam Nawawi simpulkan kalau bertentangan jadid dan qadim menang jadi, kecuali beberapa tempat. Nah, lalu apa pandangan pendapat jadid dengan hadis tersebut? Wa hamalal jadidus sujuda fihi ala annahu tadaraka lil matruk qabla salam sahwan lima fil hadis. Di hadis salis al-amiri bis sujud qabla salam minat ta'arub li ziyadah. Dan menempatkan oleh pendapat jadid akan sujud fihi padanya hadis kedua, yaitu ba'da salam, di atas annahu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tadaraka, mentadaruk ya Nabi, maksudnya menjemput ketertinggalan bagi yang ditinggalkan sebelum salam karena lupa. Jadi ditempatkan ke sana. Jadi sujudnya Nabi setelah salam itu adalah sujud untuk mengambil yang tertinggal. Padahal dalam hadis tersebut tidak ada penjelasan sujud sahwi. Karena alasan yang ada pada hadis nomor 3 yang memerintahkan sujud sebelum salam, minat ta'arud li ziyadah. Mana hadis nomor 3? Hadis nomor 3. Hadis nomor 3. Hah? Jumpa. Coba baca. Tidak syakka halakum fi salatihi falam yadri asal salatan kam fardan wa yatbah syakka wal yabin ala mastayqana thumma yasjudu sajdatain qabla an yusallima in kana sanna khamsan fasa'ana lahu salatan. Nah, jadi pendapat jadid, kalau kita tanyakan kepada Imam Syafi'i, kenapa wahai Imam, Tuan di Mesir memilih sujud sahwi itu sebelum salam? Bagaimana dengan hadis Nabi yang mengatakan Nabi sujud setelah salam? Hadis nomor 2 tadi, Nabi sujud setelah salam. Apa kata Imam Syafi'i? Sujud fihi padanya hadis nomor 2, hamalal jadidu as-sujuda fihi, menempatkan oleh pendapat jadid
akan sujud sahwi, akan sujudnya Nabi, fihi, pada hadis nomor 2 di atas, annahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjemput ketertinggalan bagi sujud yang tertinggal sebelum salam karena lupa. Coba lihat hadis nomor 2. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat zuhur, lalu Nabi salat 5 rakaat dan Nabi sujud sahwi setelah salam. Nah, ini susah untuk kita tempatkan. Jelas itu sajadah lis sahwi atau sajadah lis sahwi, bukan sajadah lis sahwi tapi sajadah lis sahwi. Nah, biantum peneliti. Jadi kata Imam Syafi'i, sajadah di sana sajadah lis sahwi, bukan sajadah lis sahwi. Ketika dikatakan Nabi sujud karena lupa, Nabi sujud bagi sahwi, Nabi sujud karena lupa, apa bedanya? Hah? Sama beda? Sama? Beda. Jadi kata Imam Syafi'i, sajadah lis sahwi di sini bukan sujud sahwi, tapi Nabi sujud sebelum salam karena lupa sujud. Nah, karena lupa sujud, akhirnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Artinya solat Nabi saat itu lupa sujud 2 kali. Akhirnya sajadah lis sahwi, Nabi sujud 2 kali karena melupakan sujud. Jadi sujud apa itu? Sujud apa? Sujud solat. Sujud solat tadaruk lil matruk, mengerjakan 2 sujud yang tertinggal. Nah, hadis ini tidak berbicara apa yang Nabi lakukan selepas itu. Kalau dilanjutkan hadisnya, Nabi setelah sujud itu Nabi akan baca tasawuf kembali, kemudian Nabi sujud sahwi lalu sujud sebelum salam. Jadi sajadah lis sahwi di sini bukan bermakna mengerjakan sujud sahwi, tapi makna sajadah lis sahwi adalah Nabi mengerjakan 2 sujud solat yang tertinggal karena lupa. Bisa dipahami? Nah, ke sana kata Imam Syafi'i penempatan hadis nomor 2 itu. Kenapa ke sana ditempatkan? Karena ada hadis nomor 3. Hadis nomor 3 di sana menjelaskan bahwasanya Nabi sujud sebelum salam. Nabi sujud sebelum salam. 5 fil hadis salis, karena sesuatu yang ada pada hadis nomor 3, al-amiri, yang memerintahkan ia hadis nomor 3 dengan sujud sebelum salam, minat ta'arrud li ziyadah, dari karena ada kemungkinan lebih. Nah, ada kemungkinan lebih. Seseorang yang ragu dalam solatnya, apakah dia solat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hendaklah yabni alamat anal tayaqqan, dia mendasari solatnya atas apa yang diyakini. Anggap saja 3 tambah 1 rakaat lagi, berarti kejadian itu ada kemungkinan ziyadah. Karena ada kemungkinan ziyadah, Nabi sujudnya sebelum atau setelah? Nah, sebelum salam atau setelah salam? Hadis nomor 3, sebelum salam. Sementara hadis pertama itu kurang juga sujud sebelum
salam. Hadis nomor 3 ada kemungkinan lebih sujud juga sebelum salam. Lalu hadis yang Nabi solat 5 rakaat tersebut, lalu Nabi sujud setelah salam, kata Imam Syafi'i, sajada lisahwi di sana bukan maknanya sujud sahwi, tapi maknanya adalah Nabi melakukan sujud karena kelupaan sujud. Titik. Fa in salama amdan, maka jika salam ia seseorang hal keadaan sengaja, maka jika salam ia seseorang hal keadaan sengaja berdasarkan pendapat jadid, begitu juga berdasarkan pendapat qadim dalam bab naqas, yaitu mengurangi, yang sujudnya harus dilakukan sebelum salam. Min ghairi sujudin, dari tanpa sujud sahwi. Fata fil asohi, hilang ia kesempatan sujud menurut pendapat asal. Hilang ia kesempatan sujud menurut pendapat asal. Kalau kita terjadi pelanggaran dalam solat yang menyebabkan kita sunnah sujud sahwi, kalau kita sengaja salam sebelum sujud, maka tidak ada lagi kesempatan untuk sujud sahwi. Muqabilnya pendapat asal, annahu, sesungguhnya sengaja salam itu sama dengan lupa salam. Muqabilnya pendapat asal, annahu, sesungguhnya sengaja salam itu sama dengan lupa salam. In qasaral faslu sajada, jika masih pendek jedahnya, jedah antara salam dengan pengen sujud, jedah antara setelah salam dengan mengulangi sujud, sajada, maka dia sujud. Wa illa, jika tidak pendek, artinya sudah lama jeda antara selesai salam dengan pengen sujud, fala, maka tidak dianjurkan sujud. Bukan tidak dianjurkan, maka tidak boleh sujud. Au sahwan, atau kepada amdan. Ulang ambilnya, fa in sallama amdan, fa in sallama sahwan, maka jika salam ia seseorang hal keadaan dia lupa, wa tawlal faslu, dan sudah lama jedahnya, marja'uhu al-urfu, marja'nya tempat rujukannya lama atau tidak lama adalah uruf, penilaian orang ramai, fata fil jadid, niscaya hilang ia kesempatan sujud menurut pendapat jadid. Bi khilafil qadimi fi sahwi bin naqas, dengan sebalik pendapat qadim dalam kasus lupa dengan mengurangi, fala yafutu alaihi, maka tidak luput ia sujud atasnya seseorang. Dengan sebalik pendapat qadim bisahwi bin naqas, bisahwi bin ziyadah, bin naqas semuanya naqas juga. Bi khilafil qadim fi sahwi bin naqas. Kok begitu ya? Mudah dipahami, biziyadah.
jika sesupa dan jedahnya sudah lama, marja, rujukan, lama dan tidak lamanya uruf, niscaya hilang ia kesempatan sujud menurut pendapat jadid. Nah, menurut pendapat jadid hilang kesempatan. Dengan sebalik pendapat qadim fisahwi bin naqas. Ya, dengan sebalik pendapat qadim dalam bab lupa dengan sebab naqas. Kalau qadim lupa dengan sebab naqas, kelupaannya adalah mengurangi, sujudnya kapan? Sebelum salam. Kalau ikut pendapat qadim yang ini, maka tidak hilang ia kesempatan sujud di atasnya seseorang. Nah, taklilnya bingung. Harusnya kan sama, tapi ini beda. Wa illa jika tidak, artinya jika tidak lama, maksudnya wa in qasaral faslu, jika sebentar jedahnya, jika pendek pemisahnya, fala yafutu ala nas, maka tidak hilang ia kesempatan sujud berdasarkan nas. Lima taqaddama, karena alasan yang telah terdahulu dari hadis mahmul ala dzalik, hadis yang ditanggungkan di atas demikian. Lima taqaddam, karena pembahasan yang telah terdahulu dari hadis yang dimahmulkan di atas demikian. Hadis yang mana itu? Hadis yang mana? Satu, hadis nomor 2, hadis nomor 3, nomor yang pakai mahmul nomor 2, hadis nomor 2, yang Nabi sholat zuhur 5 rakaat, lalu Nabi melakukan sujud sahwi setelah salam. Nabi melakukan sujud setelah salam. Sujud setelah salam itu maksudnya apa? Tadarruk. Nah, berarti kan setelah salam lalu Nabi sujud lagi. Setelah salam Nabi lalu melakukan sujud. Maka dimahmulkan, boleh enggak sujud selepas salam? Itu dimahmulkan kepada qasr al-fasal, itu jedahnya yang sebentar. Nah, kalau kita pahami berarti hadis ini tetap ditempatkan kepada makna sujud sahwi. Nah, kalau melihat dari ta'lil Imam Jalaluddin, itu hadis itu kita tempatkan kepada makna zahir, bukan kepada makna Imam Syafi'i, bukan kepada ta'wil Imam Syafi'i, tapi makna zahir yang menyatakan Nabi sujud sahwi setelah salam. Kapan Nabi sujud sahwi setelah salam? Kalau jedahnya antara salam dan sujud sahwinya sebentar. Naam. 5 taqaddam, karena hadis yang telah terdahulu dari hadis yang mahmul, hadis yang ditempatkan di atas demikian sebentar. Wakila, pendapat kedua mengatakan yafutu, hilang ia kesempatan sujud, hazran min ilgha'is salam bil audi ila shalah, karena mewaspadai dari menyia-nyiakan salam dengan sebab kembali kepada solat. Hazran, karena menghindari, karena mewaspadai dari menyia-nyiakan salam dengan sebab kembali ke dalam solat. Kalau kita sujud sahwi lagi,
berarti kita kembali ke dalam sholat. Kalau kita kembali ke dalam sholat, maka kita akan salam kembali. Kalau kita salam kembali, berarti salam kita yang tadi itu sudah jadi sia-sia. Masa iya kita sia-siakan salam yang hukumnya wajib gara-gara melakukan perkara sunnah? Jangan sampai disia-siakan yang wajib gara-gara perkara sunnah. Sebagaimana tidak boleh meninggalkan yang wajib demi melakukan perkara sunnah, begitu juga tidak boleh menyia-nyiakan rukun sholat karena melakukan sujud sahwi. Karena pertimbangan itu, kalau sudah salam tidak ada sujud sahwi lagi. Kalau kamu sujud sahwi lagi, berarti salam yang barusan dibaca tersia-sia. Bukti tersia-sia adalah setelah sujud sahwi wajib mengulangi salam. Ini alasan pendapat kedua. Wadufi'a, ditolak pendapat tersebut. Bi anna nisyanahu as-sahwa alladhi law dzakara la sajada, dengan sesungguhnya lupanya seseorang, dengan sesungguhnya lupanya seseorang, as-sahwa akan lupa, dia lupa bahwa dia lupa, alladzi law zakarahu la sajada, jikalau ingat ia seseorang akannya lupa, sungguh dia sujud, li rugbatihi fi sujud, dengan sebab gemarnya seseorang untuk sujud, yakhrujus salamu an kauni muhallilan, keluarlah salam dari keadaannya itu sebagai penghalal. Nah, ditolak pendapat tersebut. Kalau dia sujud sahwi, maka salamnya tersia-sia. Oh tidak, karena dengan sebab orang itu lupa bahwa dia lupa. Kalaulah dia ingat dia akan sujud sahwi karena dia gemar kepada sujud, maka salam yang dia baca pertama tadi keluar daripada status penghalal sholat, muhallilan, keluar daripada status penghalal. Karena salam dikatakan penghalal. Kenapa dikatakan penghalal? Karena setelah kita salam, kita halal melakukan hal-hal yang haram sebelum salam. Dengan takbiratul ihram, kita haram makan, haram bicara, haram bergerak selain pergerakan solat, haram beberapa hal. Disebut dia takbiratul ihram, takbir pengharam. Kemana takbiratul ihram? Kalau takbir itu dibaca, maka takbir itu mengharamkan kita melakukan tindakan-tindakan di luar sholat. Kapan halalnya? Kalau sudah kita ucapkan salam. Nah, salam itu namanya muhallil, penghalalnya kembali. Setelah salam, halal ngobrol lagi, halal makan, halal bicara, halal minum, halal bergerak banyak. Jadi ketika dia salam nggak sengaja, ketika dia salam dalam kondisi dia lupa bahwa dia lupa, ini lupa 2 kali lipat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, harusnya dia sujud sahwi. Dia salam karena lupa, dia lupa. Kenapa dia langsung salam? Karena dia lupa. Apa yang dia lupakan? Bahwa dia lupa. Nah, kalaulah ingat, pasti dia sujud karena dia gemar untuk sujud. Nah, dengan kondisi seperti itu, berarti salam yang dia baca tadi tidak menghalalkan dia dari sholat. Kalau tidak menghalalkan dia dari sholat, berarti dia bukan salam rukun sholat. Kalau dia bukan salam rukun sholat, berarti salam itu tidak dianggap sia-sia. Nah, itu cara berpikir ini. Sehingga pendapat kedua yang mengatakan kalau kamu kembali sujud sahwi, berarti kamu sudah nyanyiakan salam kamu. Oh tidak, salam itu tidak kami sia-siakan, karena dia sebetulnya bukanlah salam yang sebenarnya.
dia bukanlah salam yang menghalalkan, karena dia melakukan salam itu karena lupa. Wa idza sajada ala maqabil al-asahi fi salami amdan la yakunu aidan ila salati qat'an. Apabila sujud ya seseorang berdasarkan muqabil pendapat asah, apabila sujud ya seseorang berdasarkan muqabil asah fi salami amdan, dalam kasus salam secara sengaja, niscaya tidak ada ia seseorang itu dianggap kembali ke dalam sepakat, ke dalam solat qat'an, sepakat. Mana muqabil asah? Mana yang dikatakan musannaf apabila sujud ya seseorang berdasarkan muqabil pendapat asah. Muqabil pendapat asah dalam kasus salam amdan. Mana muqabil asah pada bab salam amdan? Dia ke atas lagi, fa in sallama amdan, maka jika salam ya seorang haka dan sengaja menurut pendapat jadid, begitu juga qadim pada naqas menggeri sujud fata fil asahi. Kalau seseorang sengaja salam padahal dia punya sunnah, punya tuntutan sujud sahwi, maka hilang kesempatan sujud sahwi menurut pendapat asah. Muqabilnya apa katanya? Muqabilnya annahu kasahwi, sesungguhnya sengaja sama dengan lupa. Nah, sengaja salam itu sama dengan lupa salam. Bagaimana kalau orang lupa salam? In qasaral faslu sajad, kalau jedahnya sebentar dia sujud. Nah, kita ambil pendapat yang itu, kita pakai pendapat yang itu. Apabila seseorang sujud kembali karena dia memegang pendapat muqabil asah dalam kasus salam sengaja, dia sengaja salam, maka orang itu tidak dianggap kembali ke dalam solat sepakat ulama. Artinya dia tidak perlu mengulangi salamnya. Dia sadar ya, sedang tasawuf akhir, dia ada tuntutan sujud sahwi, tapi dia sengaja salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian dia pengen sujud sahwi lagi, muqabil asah mengatakan boleh. Nah, ketika dia sujud sahwi lagi, apakah dia dianggap kembali dalam solat? Kalau dianggap kembali dalam solat, dia wajib mengulangi salam. Kalau dianggap tidak kembali, dia tidak perlu mengulangi salam. Sepakat ulama mengatakan dia tidak dianggap kembali ke dalam solat. Nah, dia tidak dianggap kembali ke dalam solat. Titik. Walau saha imamul jumu'ah wasajadu fabana fautuha atamuha zuhran. Jikalau lupa oleh imam salat Jumat dan sujudlah mereka, imam sama makmum, kemudian ketika sujud terbukti terlewatnya salat Jumat, terbukti habisnya salat Jumat, niscaya menyempurnakan mereka akannya salat Jumat menjadi salat zuhur. Kama sayati, sebagaimana akan pembahasan nanti di dalam bab Jumat. Wasajadu aidan, dan sujud mereka juga litabayyana, karena terbukti, litabayyuni boleh,
Itabayyuni anna dzalika sujud laisa fi akhir shalat, karena terbukti sesungguhnya demikian sujud tidak terletak di akhir salat. Apa syarat salat Jumat? Syarat sah salat Jumat di samping syarat sah salat yang lain satu syarat-syarat sah salat Jumat yang berbeda dengan syarat sah salat lain. Syarat sah salat lain itu aurat, menghadap kiblat, suci dari hadas, suci daripada najis, tempat, pakaian, badan, kemudian meyakini masuknya waktu salat, menghadap kiblat. Itu syarat sah salat secara umum. Untuk salat Jumat ada tambahannya. 1, 2, 3, 4. Lupa. Nah, jamaahnya harus 40 orang. Semuanya mustautin. Yang kedua harus dilakukan berjamaah. Yang ketiga harus dilakukan setelah 2 khutbah. Yang keempat harus dilakukan di tempat iqamah. Enggak boleh salat Jumat di atas kapal. Yang kelima harus dilakukan di dalam waktu zuhur. 6. Kekalnya waktu zuhur. Mulai salat khutbah dimulai, sampai salam dari salat Jumat, itu waktu zuhur masih ada. Kalau ternyata di tasawuf akhir salat Jumat, waktu zuhur habis, maka salat Jumat harus dijadikan salat zuhur tambah 2 lagi. Nah, ketika orang itu sudah sujud sahwi 2 kali, pas mau salam bunyi jam, waktu asar masuk, dia belum sempat salam, maka imam salat Jumat harus menambah 2 rakaat lagi. Salat Jumat itu jadi zuhur, karena syaratnya 1 hilang. Nah, itu baqa waktu zuhri, kama sayati fi babiha, kita akan dijelaskan di babnya. Tentunya nggak perlu dijelaskan lagi karena sudah ada Fathul Mu'in. Nah, kemudian nanti ditambah 2 rakaat, dia sujud sahwi lagi. Nah, sujud sahwi lagi bukan gara-gara menambah 2 rakaat. Sujud sahwi itu gara-gara sujud yang tadi dilakukan di akhir salat Jumat ternyata itu belum akhir salat, itu baru pertengahan salat, maka disujud lagi. Karena sujud yang tadi tabayyuni anna dzalika laisa fi akhir salat. Titik. Walau zanna sahwan fasajada fabana adamuhu sajada fil asal li ziyadati sujudil awal. Jikalau menduga ia seseorang akan lupa, menduga seperti apa yang disunahkan sujud, dugaan seperti apa yang kita sunnah sujud sahwi. Masya Allah, lihat di mana ya?
pembahasan sudah ada kemarin. Menunggu seperti apa? Nah, nggak jauh kemarin. Dalam ketika seseorang kelupaan kunut, lalu ingat ketika sujud, maka dia tidak boleh kembali, atau sebelum sujud dia boleh kembali. Dia sujud sahwi kalau sampai batasan rukuk. Nah, kamu bab itu? Coba baca setelahnya. Baca Abu. Ya. Falah. Walau syakka fi tarki ba'din, kalau seseorang ragu tentang tertinggal sunnah ab'ad, dia sujud. Kalau dia ragu tentang melakukan perkara yang dilarang, maka tidak perlu sujud. Karena kaidah usul adalah al-aslu al-adam. Maka pertanyaan saya tadi, dia menduga apa yang disunahkan sujud? Menduga tertinggal ab'ad. Kalau menduga melakukan perkara terlarang, nggak perlu sujud. Karena al-aslu al-adam. Tapi menduga, ini kayaknya saya tadi itu kayaknya saya lupa deh kunut. Nah gitu. Zanna tarkal kunut. Dia menduga tertinggal kunut. Bukan menduga lebih rakaat. Bukan menduga melakukan perkara terlarang, tapi menduga meninggalkan ma'mur bih. Karena menduga al-aslu al-adam, hukum asal tidak, berarti dia sunnah sujud. Oke. Walau zanna sahwan, kalau menduga ia seseorang akan lupa mengerjakan ab'ad, pas sajadah, dia sujud dia 2 kali. Selesai sujud 2 kali, kemudian siap-siap mau salam. Fabana adamu, terbukti tidak adanya lupa. Astagfirullah, kenapa saya sujud? Tadi kan saya kunut. Sajadah, ini saya disujud lagi melakukan apa asal. Nah, itulah sujud sahwi karena sahwi. Sujud sahwi karena sujud sahwi, itu judulnya. Dia salat subuh di pagi hari, dia pulang dari perjalanan jam 4 pagi. Nah, kemudian dia salat subuh, Allahu Akbar, kemudian baca tasahud. Selesai baca tasahud, dia pikir-pikir di kepala dia, tadi saya baca kunut atau enggak ya? Kunut atau enggak ya? Ingat kaidah fikih al-asl al-adam, hukum asal tidak. Kalau hukum asal tidak, berarti kan sunnah dia sujud sawi. Dia buatlah sujud sawi. Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar, wa yaghfirli ma qaddamtu ma akhartu. Bacanya sama itu. Sujud lagi, subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Dibikin duduk tawaruk, siap-siap mau salam. Enggak jadi salam. Dia ingat ternyata dia tadinya kunut. Nah, dia buat sujud 2 kali lagi. Pas sajadah, maka dia sujud kembali.
Fil asahi pendapat asah. Kenapa sujud kembali? Li ziyadah sujudil awal. Karena ada kelebihan sujud sahwi yang dua tadi. Sujud sahwi lagi lah dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dia selesai mau salam. Ketika mau salam, ternyata ingatannya itu salah ingat. Nah, betul tadi, ini kunutnya tadi itu, betul kunut nggak dibaca. Yang baca kunut itu salat subuh kemarin. Salat subuh ini betul-betul nggak ada kunut. Ingat lagi dia, mana yang betul. Kira-kira sujud sahwi lagi nggak? Hah? Sujud sahwi lagi nggak? Nggak. Harusnya kan sujud sahwi lagi. Karena sujud sahwi pertama batal gara-gara sujud sahwi kedua. Nah, setelah batal ternyata perlu buat lagi. Setelah kerja ternyata nggak perlu buat lagi. Gitu. Nggak sampai pembahasan ulama sampai situ. Kenapa? Karena kejadiannya nggak ada. Kalaulah ada kejadiannya, maka dia istirahat sholat dulu. Nah, berarti dia tidak waras. Nah, wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Nah, wasani pendapat kedua la yasjudu. Nah, pendapat kedua enggak perlu sujud. Kenapa enggak perlu sujud? Karena sujud sahwi itu bisa menutupi kekurangan dirinya sebagaimana dia menutupi kekurangan orang lain. Kalau dia saja digunakan sebagai penambal kekurangan, masa kalau dia terjadi kekurangan perlu ditambah lagi sujud sahwi? Kan nggak mungkin. Nah, kalau dia bisa bantu orang lain, berarti dia bisa menolong diri sendiri. Sujud sahwi itu untuk apa? Untuk mengatasi lupa. Sekarang dia lupa mengerjakan sujud sahwi. Sujud sahwinya itu karena lupa. Karena lupa dia bahasanya dia nggak perlu sujud, ternyata sujud juga. Jadi sujud sahwi terlanjur. Nah, kata musannaf pendapat kedua katakan nggak perlu sujud sahwi. Sujud sahwi aja menutupi orang lain bisa, masa dirinya nggak bisa diurus? Ya sudah, langsung aja salah. Nah, titik. Baik, itu pas tempat berhenti sujud tilawah dan sujud syukur. Nah, sahwi itu harus pakai niat nggak? sujud sahwi nggak perlu pakai niat. Ya. Tapi tetap aja ada niat. Walaupun nggak perlu, tapi tetap aja ada niat. Tasawuf awal akhir ya. Kemudian dia sujud. Secara zahir hukum nggak perlu niat. Sengaja aku sujud sahwi itu nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Karena sujud itu zahir niatnya. Nggak mungkin dia, karena nggak mungkin dia buat sujud di sana. Kalau bukan karena sahwi. Dibilang ada tak ada lah. Dibilang nggak perlu niat, ya dia ada niat itu. Karena kalau nggak ada niat berarti dia lupa sujud sahwi. Atau dia sengaja meninggalkan. Berarti syaratnya adalah yang penting tidak ada i'rad. Asalkan tidak berpaling, asalkan tidak ditujukan untuk yang lain cukup. Dia sama dengan tawaf rukun haji, sama dengan tawaf rukun umroh. Perlu niat lagi? Perlu niat? Tidak perlu. Kenapa nggak perlu niat? Karena dia sudah ada dalam satu rangkaian ibadah. Rukuk perlu niat? Sujud perlu niat? Syaratnya apa? Yang penting tidak ada tujuan yang lain kecuali untuk sujud. Yang penting nggak ada tujuan lain kecuali untuk rukuk. Begitu juga sujud sahwi. Yang penting nggak ada tujuan lain kecuali untuk sujud. Untuk niat nggak perlu. Yang penting nggak ada niat lain sudah. Khair. Sampai situ jelas. Ada nggak jelas tentang sujud sahwi? Kalau misalnya
juga nggak ada ketinggalan pun. Hah? Nggak ada ketinggalan pun. Iya, nggak ada ketinggalan. Nah, Dia tadi waktu sawi itu dia nggak sedikit lagi. Apakah itu masuk tengah rukun dulu? dia sengaja sujud sawi. Sebelum sujud sawi dia meyakini nggak bahasanya dia tidak ada tuntutan sujud? Hah? Nggak meyakini. Kenapa dia sujud sawi? Nah, kenapa dia tadi sujud sawi? Dia merasa ragu. Merasa ada sujud sawi. Nah, lalu dia sujud sawi. Selesai sujud sawi, yakin dia nggak perlu sujud sawi. Menurut pendapat yang kuat, dia sujud sawi lagi. Kenapa sujud sawi lagi? Karena ziyadah 2 sujud tadi. Karena ziyadah itu dia sujud sawi. Pendapat kedua mengatakan tidak perlu sujud sawi. Nah, karena sujud sawi itu gunanya untuk menambah. Kalau dia yang terjadi nggak perlu ditambah, dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, maka tafsir rincian hukum yang bagian akhir itu berkaitan dengan pembahasan yang tadi saya tunjukkan sama antum. Kalau seseorang meragukan tertinggal makmur bih. Tapi kalau meragukan melakukan manhian, itu nggak perlu sujud sahwi. Ada redaksi yang nggak jelas? Ya. Ini soalnya bang, jika dia melakukan kesalahan dalam sholat dan ada tuntutan khusus sahwi, Ya. dan karena mempertimbangkan dengan jemaah ini, ada sebagian yang tidak paham, dan dia tidak sujud sahwi. Apakah itu hal yang dibolehkan? Nah, kalau sudut pandang fikih boleh, karena masuk dalam kategori orang meninggalkan sujud sahwi secara sengaja, kan boleh-boleh saja. Sujud sahwi hukumnya hanya sunnah, bukan wajib. Itu secara fikih. Secara tasawufnya dia kena. Nah, di mana letak kenanya? Kenapa kamu ibadah mempertimbangkan orang? Apa dasarnya? Kenapa dalam ibadah itu mempertimbangkan orang lain? Nah, dia sujud sahwi misalnya. Kenapa dia nggak boleh sujud sahwi? Nah, nanti jemaahnya tanya, sujud apa lagi nih? Nah, tapi kalau pertimbangannya itu adalah maslahat umat, bukan pribadinya, bagaimana maksud maslahat umat? Takut nanti makmumnya nggak ikut semuanya, karena nggak ada yang tahu. Kalau nggak ikut semuanya, batal pula nanti sholat makmum. Kalau pertimbangannya kemaslahatan makmum, itu nggak apa-apa. Di fikih dia selamat, tasawuf dia selamat. Tapi kalau pertimbangannya adalah diri pribadinya sendiri, nah, takut nanti dibicarakan, katakan pengedar aliran bid'ah, nah, membuat cara-cara sholat baru, yaitu ada pula sujud di akhirnya. Yang kita tahu tuh jamaah pasti ikut. Kita tahu jamaah pasti ikut. Nah, menurut yang kita tahu, mempelajari kebiasaan setempat, tuh jamaah pasti ikut. Lihat kebiasaan tempat kemarin. Nah, kita baca manzil sampai selesai pun, dia ikut duduk saja. Nah, kalau Wahabi itu langsung dia pergi. Berarti jamaahnya pasti ikut. Nah, itu yang pertama. Tapi karena takut nanti dikatakan macam-macam sehingga dia tinggalkan, ini dianggap bermasalah dalam bab tasawuf ini.
Berarti di sana ada kalimat apa bahasanya? Riya, tarkul amal li ajlin nas riya, wa tarkul amal wa fi'lul amal li ajlin nas syirkun. Riya itu adalah meninggalkan amal karena orang, sementara beramal karena orang itu syirik. Nah, saya nggak kunut lah. Nah, saya nggak kunut, takut dia nanti bilang sapi itu lain. Tapi saya nggak kunut karena jamaah di sini nggak kunut. Itu nggak apa-apa. Itu namanya tasamuh, menjaga kemaslahatan orang ramai. Nah, kita tahu tuh masjid tertulis tuh Muhammadiyah Tulen, pakai tulen belakangnya. Dibilang di sana anti kunut. Ya sudah, kita nggak buat demi kemaslahatan jamaah. Kan tidak mungkin kita buat orang sholat jamaah sebagian dia balik pulang. Nah, kenapa kamu nggak jamaah masjid? Itu imamnya berkunut. Saya nggak mau lagi sholat subuh di situ. Sementara sholat subuh berjamaah apa hukumnya? Sunat muakkad. Bahkan ada ulama katakan wajib, ada bilang fardu. Nah, kunut khilafiyah. Jangan sampai gara-gara khilafiyah ini orang terelak daripada perkara fardu kifayah. Nggak ada satu mazhab pun mengatakan kunut itu wajib. Nah, minimal bilang cuma sunnah. Tapi salat jamaah sunnah muakkad. Ada bilang sunnah muakkad. Ya, Imam Syafi'i kan sunnah apa itu sama sunnah muakkad. Nah, tapi hanya Imam Syafi'i. Tapi 4 mazhab yang lain katakan itu tidak sunnah. Sementara salat jamaah 4 mazhab katakan sunnah muakkad, fardu kifayah, fardu ain, syarat sah salat. Banyak khilafiyah di sana. Minimal bilang sunnah muakkad. Jadi kita perlu mempertimbangkan, jangan asbab kunut orang nggak ikut salat jamaah. Itu nggak boleh. Itu pertimbangan yang positif, tidak ada masalah. Nah, tapi kalau pertimbangannya adalah orang kampung kita, di sana terjadi 2 kelompok. Tapi kalau pakai kunut orangnya jamaah juga, tanpa kunut orangnya jamaah juga. Kalau pakai kunut pengikutnya cuma 5 yang tua-tua. Kalau nggak pakai kunut banyak penggemarnya, tapi tidak ada rusak sholat jamaah orang lain. Cuman pribadinya itu tertinggal. Nah, keuntungan pribadinya kurang. Nah, ini pakai kunut nih, jamaah yang tua-tua tuh, ada 10 orang. Nah, tapi kalau nggak pakai kunut, banyak dekat yang muda-muda, bangsawan, karyawan, bendaharawan, apalagi biarawan. Akhirnya dia pilih nggak pakai, ini yang nggak boleh. Jadi banyak dasar pertimbangannya. Nah, begitu juga tentang sujud sahwi. Begitu juga pertimbangan-pertimbangan yang lain, seperti yang pernah berlaku dulu. Orang-orang tablik masuk ke Sumatera Barat itu pakai baju batik. Nggak lewat pakai baju jubah dulu. Jadi awal-awalnya tuh kalau mau ke Sumatera Barat semua kaku dikasih batik. Nah, pakai batik dia datang. Nah, termasuk penunjuk pakai batik kan lucu bentuknya tuh. Nah, nggak ada masalah. Itu namanya irtikabu akhafid dararain, daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ini enggak ngotot saja. Nah, gara-gara ngotot dan perkara khilafiyah mempertahankan perkara yang hukumnya sunnah, banyak perkara wajib yang tertinggal gara-gara hal tersebut. Saya begini ya begini. Nah, itu prinsip saya itu. Nggak bisa dirubah-rubah. Akhirnya dia punya prinsip sendiri di masjid. Nah, nggak ada satupun jamaahnya karena prinsipnya tadi. Itu dia tidak mengerti fikih dakwah. Khair.